ora namung misuwur amarga sejarah lan peninggalan budaya, nanging uga nduweni alam sing ayem, asri, lan nyenengake ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca-kanca, tepangno kula Octavia Venda Dwi Ramadhani NIM 25020114121 saking program studi S1 Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sedaya menika ingkang kula damel kagem tugas mata kuliah folklor ingkang diampu dening Bapak Dr. Andes Sukarman FSI. Pamuksan Prabu Sri Aji Jayabaya menika dumunung wonten ing Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Papan menika boten namung dados objek wisata, nanging ugi dados papan ziarah lan panggonan kangge nglaksanani lelaku spiritual. Ing papan menika suasana krasa tentrem lan wingit, nggambarake nilai sejarah lan spiritual ingkang tasih kentel nganti sapunika. Ing pungkasan video menika kita ugi badhe nindakake wawancara kaliyan narasumber. Ayo kanca-kanca. Panggonan iki dikenal dadi patilasan sing ana gandeng cenenge karo Raja Kediri jaman biyen, yaiku Prabu Jayabaya sing misuwur amarga kawicaksanane lan ramalane. Bapak Sugeng Siang, Ya. kula kalih Bapak Sinadi ingkang dados juru kunci wonten ing pamuksan Prabu Sri Aji Jayabaya. Detailnya gimana mesti? Niki letaknya nggih, bangunan niki. Wonten desa Niki ingkang lola saking dusun. Dados menika aset desa. Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Sejarah singkat Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Beliau adalah Raja Kadiri atau dulunya namanya Mamenang Kadiri atau Kerajaan Kadiri, yang rajanya bernama Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Nah, di sini ada 3 lokasi. Yang pertama adalah Loka Moksa, yang kedua adalah Loka Busana, dan yang ketiga adalah Loka Mahkota. Nah, Sang Prabu Sri Aji Jayabaya memerintah dengan arif dan bijaksana, adil makmur, adilnya beliau dan nah, inilah yang nomor 1 adalah Loka Moksa, dan yang kedua Loka Busana di sampingnya, dan yang ketiga Loka Mahkota nanti di belakang. Ya, artinya Moksa, beliau bertapa. Sebelum bertapa, beliau mandi dulu di Sendang Tirto Kamandano atau dulu namanya Sendang Kaputren. Nah, setelah mandi bersih, pakaian terlepas ditaruh di situ. Nah, di situ yang menjaga Eyang Turenggono. Dan yang ketiga adalah di belakang, di mahkotanya juga itu ditaruh yang menjaga Eyang Gerdo Mandiro. Nah, setelah semuanya ditinggalkan, lalu beliau bertapa, lalu menghilang atau menyatu dengan Sang Hyang Widi. Menika fungsinipun semua seluruh dunia bahkan. Nah, ini fungsinya untuk doa, minta berkah. Nah, semuanya yang meminta yang Maha Kuasa. Cuma di sini lantaran aja. Contohnya, seumpama belum dapat pekerjaan, minta barokah ke sini. Nah, kalau memang betul-betul Sang Prabu ini lumantarnya, lalu yang Maha Kuasa mendukung. Menika pengabdian kata sangat sehingga memiliki sedulur saged menawi badhe ingin nyapu monggo, cuma pengabdian. Nggih, niki sejatosipun ingkang bangun saking Keraton Soekarto 1975 oleh Yayasan Hondo Dento dari Keraton Ngayogyakarta. Maknanya juga ada. Nah,
Ini pintu 3 ini adalah yang bara kendi adalah alam kelahiran, dan yang tengah adalah alam nyata, dan yang ketiga timur kendi adalah alam kematian atau alam perang. Umpama kalau ingin masuk, atau masuknya adalah lima tengah atau lima terbelah bara kendi. Kalau nanti keluar adalah lima timur kendi. Loka busana yaiku panggonan nalika Prabu Jayabaya ninggalake sandangan utawa busana kebesarane minangka raja. Iki dadi simbol yen sadurunge tekan puncak spiritual, kabeh kedudukan, derajat lan atribut donya kudu ditinggal. Loka moksa panggonan sing dipercaya dadi titik pungkasan nalika Prabu Jayabaya ngalami moksa yaiku ngilang tanpa ninggalake jasad. Loka mahkota yaiku panggonan kanggo nyelehake mahkota utawa tandha kekuasaane raja. Iki nggambarake yen kekuasaan lan jabatan ora langgeng. Nanging kabeh kuwi kudu diculke nalika manungsa bali marang Sang Penciptane. Lokasi iki uga dadi simbol pungkasane jaman kadonya utawa kekuatan duniawi. Arca Totok Kerot menika salah satunggaling paninggalan sejarah saking jaman Kerajaan Kediri ingkang wonten gegayutanipun kaliyan Prabu Sri Aji Jayabaya. Panggonane mapan wonten ing Desa Bulu Pasar, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Wujud Arca Totok Kerot menika awujud raksasa estri ingkang lungguh setengah jongkok kanthi rambut dawa. Punten Bapak sugeng sonten, kula kalih Bapak Nur Ali. Tentang sejarah Arca Totok Kerot, jadi posisinya dari di Dusun Kunir, Bulu Pasar. Ini legenda bersejarah perjalanan dari asal-usul dari Totok Kerot. Ini asal-usulnya itu perempuan dari Kadipaten Lodoyo yang sekarang diampu oleh Blitar dan dulunya masih wilayah Kabupaten Kediri, Kerajaan Kediri di wilayah Lodoyo Blitar. Perempuan dari putri cantik dari Lodoyo ini jadi panglima perang itu yang punya kekuatan manusia raksasa, punya kemampuan yang sangat luar biasa. Itu ilmu dari bapaknya. Di Kediri, di Blitar, ke Kediri itu tujuannya melamarkan diri menjadi permaisuri di Kerajaan Kediri, menjadi permaisuri di Sri Aji Jayabaya. Karena perilakunya yang berbeda, selalu bikin onar, akhirnya Sri Aji Jayabaya itu marah dan waktu itu ditutup menjadilah Patung Totok Kerot. Patung Totok Kerot itu asal-usulnya juga sebagai panglima, tetap dalam keadaan itu siaga, bentuknya itu jongkok, metotok kalau orang Jawa bilang, dan intinya bergengsi dengan siagaannya, intinya bergengsi menjadi Patung Totok Kerot. Kalau masalah tangan itu ada dua unsur. Unsur yang pertama itu waktu ada bencana alam, letusan gunung meletus yang sangat luar biasa,
mungkin benturan sama benda keras akhirnya patah dan tenggelam dan nggak bisa ditemukan lagi. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua ditemukan zaman Belanda tahun 1908 sampai 1915. Itu ditimbun kembali sama orang pribumi karena takut ada penjajahan mau menjelaskan tentang mata atau bapak. Tapi kelihatannya itu yang ada sampai saat ini, berhubung tangan kirinya udah nggak ada, tangan kanannya terluka, mungkin unsur yang kedua itu yang menjadi faktor karena darah. Untuk pelaksanaan ini dikelola oleh Dinas Budaya Pariwisata khusus di bidang Jagala. Kita punya teman mbak ditugaskan itu, tapi yang saya lebih mengampun di sini lebih banyak lagi. Saya satu orang, nanti hari Senin Selasa itu ada teman-teman kami dari kedinasan yang merawat dan menyelesaikan kami. Jadi ini dilindungi ya Pak? Jadi oleh dinas? Ya, dilindungi oleh Dinas Pariwisata. Dulu itu belum dibuka untuk umum, sekarang kurikulum bahasa daerah untuk pengembangan istilah pemasaran dan kebudayaan itu dimasukkan lagi dengan kurikulum di Kediri. Artinya edukasi untuk anak sekolah tingkatan sampai SD sampai mahasiswa pun dikasih kunjungan ke sini untuk edukasi tentang sejarah Kediri. Nah, untuk fungsinya itu sebagai panglima perang otomatis di Kerajaan Kediri itu meliputi dari Lodoyo dan Kerajaan Kediri. Ini otomatis ring pertamanya, ring pertama. Jadi otomatis bisa dipastikan bahwa Kerajaan Kediri, Syaji Jayabaya, Kerajaan Panjalu Jayati itu otomatis di belakangnya patung ada. Dan lebih istilahnya apa ya? Dilestarikan itu karena budaya itu akad Juara Pala itu jadi dengan dua penjaga pintu gerbang, tapi satu-satunya Juara Pala Bapak Prabu sebagai panglima perang. Makna dari Juara Pala itu, kalau Juara Pala itu identik dengan dua penjaga pintu gerbang. Karena perjalanan waktu ini Juara Pala cuma satu karena ada tutupan dari dan sangat spesial lagi ini Juara Pala masih bersenjatakan tongkat berkepala ulat naga. Kalau Juara Pala yang lainnya itu senjatanya pasti itu gajah. Dan ada lagi ini selendang yang dipakai di Juara Pala Agakata itu yang sekarang dipakai motif batik Lidah Api, itu dari hasil selendangnya yang Lodoyo atau yang Bapak. Dan di belakang lagi ada istilahnya warangka dan senjatakan keris. Jadi senjatanya dia tongkat kepala ular naga dan masih senjatanya pakai keris. Misalnya motif Lidah Api kan ini. Ini motif yang dijadikan identik milik Lidah Api di motif Kediri, batik Kediri. Ini motif Lidah Api. Dan ini warangkanya jadi senjatanya keris masih ada. Ini pamor keris. Ini masalah sejarah tentang pemaparan dari orang sesepuh dulu. Ini pernah dipindahkan ke pendopo kabupaten, yang mana itu kembali lagi tidak menutup kemungkinan waktu zaman dahulu pakai istilah kekuatan yang sangat luar biasa, nggak mau pindah kemana-mana, akhirnya bisa balik lagi di sini. Dan sangat disakrakan mbak. Ini pada saat itu setiap bulan Suro ada jamasan, ada istilahnya sedekah bumi di sini itu pasti diadakan, diuri-uri tetap di istana peralatan tentang bahasa daerah ini Adrian dan berbasis itu setiap hari ada, setiap malam Jumat ada, khususnya di bulan Suro. Apalagi kalau bulan Suro itu bisa menjadi istilahnya mitos yang sangat luar biasa, khusus di bulan Suro hari Jumat pun kalau diputarkan musik MP3, kalau ini bisa dengar bisa goyang batungnya.
Arca Totok Kerot boten namung sekedar peninggalan sejarah, nanging ugi nyimpen makna lan crita ingkang jero. Miturut para ahli, arca menika kelebet jenis Dwarapala. Inggih menika patung penjaga ing jaman kerajaan biyen. Arca menika dados bukti bilih sejarah lan legenda saged urip bebarengan wonten ing tengahing masyarakat. Mekaten video saking kula, mugi saged maringi manfaat lan nambah wawasan. Matur nuwun.